korban di dalam tas. Dari rekaman kamera, Leo, Sakti Girsang, dan seorang Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pria berusia 3 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur diduga depresi karena PHK. 21. Akibat perbuatan Jumlah korban pelecehan seksual terhadap anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudati Syifa dengan NIM 230207147. Program Studi Psikologi, Fakultas Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat, yaitu kriminalitas. Kata kriminalitas tentu sudah menjadi kata yang lumrah bagi masyarakat Indonesia. Dan sudah banyak pula kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia yang tersebar melalui liputan berita maupun media sosial. Namun sebelumnya, apa itu kriminalitas? Kriminalitas atau tindakan kejahatan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Tindakan kejahatan tersebut dapat merugikan dan mengancam jiwa seseorang. Kriminalitas adalah tantangan kompleks dalam masyarakat dan pencegahan serta penanganannya melibatkan upaya dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Perlu dipahami bahwa kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Tindakan kriminal umumnya berkaitan dengan yang bertentangan dengan norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat. Menurut Light, Keller, dan Calhoun 1989 pada bukunya yang berjudul Sosiologi, membedakan kriminalitas menjadi 4. Yang pertama, ada white collar crime. Kejahatan ini mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang terpandang atau yang berstatus tinggi dalam pekerjaannya. Contohnya seperti penghindaran pajak, penggelapan dana perusahaan, manipulasi data keuangan perusahaan, dan lain sebagainya. 2. Crime without victim atau kejahatan tanpa korban. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang tidak menimbulkan penderitaan pada korban atas tindakan pidana yang dilakukan orang lain. Contohnya seperti berjudi, mabuk-mabukan, penyalahgunaan obat bius, dan lain sebagainya. 3. Organized crime atau kejahatan terorganisasi. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir yang berkesinambungan dengan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Biasanya yang dilakukan lebih kepada materi yang dimiliki dengan jalan menghindari hukum. Contohnya, penyediaan jasa pelacur, penadah barang curian, perdagangan perempuan ke luar negeri, dan lain sebagainya. 4. Corporate crime atau kejahatan korporasi. Kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan atas nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Misalnya, suatu perusahaan membuang limbah racun ke sungai dan mengakibatkan penduduk sekitar mengalami berbagai jenis penyakit. Banyak sekali contoh-contoh kriminalitas, namun yang saya akan bahas ada 4. Yang pertama ada pencurian. Pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan berupa mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut pasal 362 KUHP, pelaku pencurian dapat dihukum dengan pidana penjara selama maksimal 5 tahun. 2. Penganiayaan. Rekaman video penganiayaan petugas hotel yang dilakukan seorang pria warga negara asing ini viral di media sosial. Penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya. Pelaku penganiayaan diancam dengan pidana penjara selama 8 bulan. Namun, jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. 3. Pembunuhan. Warga Jalan Kedinding, Kota Surabaya ditangkap petugas Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Pria berusia 34 tahun ini merupakan pelaku penusukan terhadap adik kandungnya sendiri. Tersangka melakukan kalap setelah sang adik menghinanya karena pelaku di PHK dari pekerjaan. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Pada kasus pembunuhan ini, berdasarkan pasal 339 KUHP, ancaman pidananya yaitu pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. 4. Korupsi. Kedua tersangka diduga tak menjalankan aturan perusahaan atau good corporate governance terkait proyek pengadaan gula kristal putih. Sehingga terjadi dugaan tindak pidana korupsi transaksi pembelian gula antara PT KPBN dengan PT Agrotani Nusantara periode tahun 2020-2021. Akibat perbuatan kedua tersangka bersama dengan 3 tersangka lainnya, negara mengalami kerugian keuangan yang ditaksir mencapai lebih dari 571. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan, organisasi, yayasan, dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut pasal 203 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan pidana denda paling sedikit kategori 2 sebesar 10 juta rupiah dan paling banyak sebesar 2 miliar rupiah. Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kriminalitas. Tetapi yang saya akan bahas ada 4. 1. Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang tinggi seringkali berkaitan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial dapat memicu terjadinya tindakan kriminalitas sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar. 2. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan dalam suatu masyarakat dapat menciptakan frustasi dan ketidakpuasan yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas. 3. Pengangguran. Kurangnya kesempatan bekerja dapat menjadi faktor pendorong untuk seseorang melakukan tindakan kejahatan. Umumnya, cara ini dilakukan sebagai alasan untuk memperoleh penghasilan. Pengangguran merupakan hal yang sangat berpengaruh dengan adanya angka kriminalitas di suatu negara. Sebab, pengangguran akan menuntut suatu individu untuk melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri atau merampas harta yang bukan miliknya. Dengan adanya tingkat kriminalitas yang tinggi di suatu negara, menyebabkan naiknya angka kriminalitas. Dikarenakan masyarakat tidak dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan memenuhi semua kebutuhan yang ada. 4. Materialistis. Pada faktor ini, seseorang individu menjadikan uang sebagai fokus utama hidup. Oleh karena itu, mereka akan memanfaatkan segala cara untuk mendapatkan uang. Kriminalitas yang terjadi mengakibatkan dampak yang tidak sedikit. Adapun dampak dari kriminalitas diantaranya 1. Merugikan pihak lain baik material ataupun non-material, seperti korban kekerasan fisik atau psikis, pencurian atau perampokan, korban penipuan, korupsi, dan lain sebagainya. 2. Mengganggu ketertiban dan keharmonisan sosial, seperti menimbulkan konflik antar kelompok sosial. 3. Menurunkan kualitas hidup masyarakat, seperti menimbulkan rasa takut, trauma, merasa tidak aman, khawatir, dan lain sebagainya. Yang keempat, menghambat pembangunan nasional, seperti menurunkan produktivitas ekonomi, menggerus moralitas politik, merusak citra negara di mata dunia internasional. Ada pun beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kriminalitas. 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindakan kriminalitas yaitu dengan memberikan lapangan pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan, maka setiap orang akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka memiliki penghasilan. 2. Menumbuhkan kerjasama yang solid antara aparat dan masyarakat. Masalah kriminalitas bukan hanya sekedar masalah yang sederhana, melainkan masalah yang kompleks, di mana untuk mencegahnya dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Tentunya dalam hal ini, masyarakat dan aparat perlu membentuk kerjasama yang solid dalam upaya pencegahan preventif. Dengan demikian, angka peningkatan kriminalitas dapat ditekan. 3. Pendidikan. Meningkatkan pendidikan moral dan karakter bagi generasi muda
dapat melalui keluarga, sekolah, dan juga pendidikan agama. 4. Pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan program yang lebih berfokus pada keterlibatan masyarakat, termasuk pertemuan berkala untuk membahas isu-isu keamanan setempat, pelatihan keamanan mandiri, dan pembentukan kelompok keamanan warga. Melalui hal ini, diharapkan masyarakat dapat merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, kriminalitas adalah suatu tindakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan dilakukan oleh individu atau kelompok. Kriminalitas termasuk salah satu jenis penyimpangan sosial. Perilaku menyimpang merujuk pada tindakan atau aktivitas yang melanggar hukum, norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kriminalitas juga merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang karena melibatkan pelanggaran hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, merampok, membunuh, atau melakukan kejahatan lainnya, artinya mereka melanggar norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kriminalitas dapat dianggap sebagai bentuk perilaku menyimpang karena bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Jika dilihat dari perilaku menyimpang berdasarkan intensitasnya, kriminalitas termasuk pada salah satu bentuk penyimpangan sekunder, di mana perilaku tindakan ini dapat terjadi secara berulang-ulang. Maka dari itu, stop kriminalitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.